pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita kembali lagi bersama dengan program Morning Call dari Departemen Pelayanan dan Kesaksian yang disingkat Pelkes GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Carolina Leonora Gloria Sumampau Taruklabi, Pendeta Jemaat di GPIB Efata Tenggarong Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, dan wilayah pelayanan di Bajem Hosana Loa Ulu. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan pembacaan Alkitab di hari ini dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai 9. Tapi sebelumnya mari kita landasi di dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Sang Pemilik hidup melalui anak-Mu Yesus Kristus, di mana Tuhan masih memberikan kami nafas hidup dan kepercayaan untuk kami berkarya bersama-Mu. Tetapi sebelum kaki kami ingin melangkah menyatakan setiap karya itu, kami akan melandasi kehidupan kami di hari ini melalui firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami memahami firman yang ingin membentuk kami lebih heran lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai 9 yang menyatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita penonton setia dari program Morning Call atau Night Call, maka Bapak Ibu Saudara-saudari akan mengetahui setiap renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Pendeta. Dan renungan kita di hari ini masih berkelanjutan dari bacaan peristiwa kisah dari Yesaya yang dimulai pada hari Rabu tanggal 11 November sampai tiba di hari ini yang ditutup oleh Yesaya dalam renungan di pasal 53 ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang diangkat untuk menjadi pemimpin lazimnya berdasarkan beberapa persyaratan khusus, yaitu orang tersebut harus mempunyai pendidikan khusus, orang tersebut harus baik hidupnya atau relasinya dengan yang akan dipimpinnya, dan bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, orang tersebut atau pemimpin tersebut harus berasal dari keluarga yang terhormat. Dari persyaratan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata ada harapan dari yang memilih si pemimpin ini, yaitu kepercayaan kepadanya. Namun kadang-kadang tidak jarang ada pemimpin setelah diangkat menjadi seorang pemimpin justru mengecewakan harapan yang memilihnya. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena pemimpin itu lupa akan tugas pokoknya. Pemimpin itu mudah dipengaruhi oleh lingkungannya, dan bahkan pemimpin itu sendiri belum siap untuk menjadi seorang pemimpin. Dan inilah yang menghantar Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengetahui pemimpin seperti apakah yang harus siap menghadapi segala risiko di masa saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yesaya dalam renungan kita pada saat ini bicara tentang resiko yang mendatangkan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi kita sekalian yang ada saat ini. Ditimpahkan kepada sang hamba, khususnya dalam firman Tuhan atau renungan kita ini, di mana sang hamba Tuhan yang menderita, mengalami pemberontakan, kejahatan, dan resiko yang seharusnya umat Israel dapatkan sepenuhnya dialami oleh hamba ini. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk keselamatan itu mestinya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yang menerima hukuman tersebut. Tapi ternyata hukuman ini tidak perlu Bapak Ibu Saudara dan saya alami. Mengapa? Karena seluruhnya ditimpahkan kepada sang penebus kita yang Bapak Ibu Saudara dan saya kenal, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita bisa dengan mudah menyebut diri kita hamba. Hamba itu adalah sosok yang sadar pada dirinya bahwa dia bukan yang tertinggi. Ada yang lebih tinggi dibanding dirinya. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari mengaku bahwa kita ini hamba Tuhan dan Allah yang harus lebih tinggi, maka menjadi hamba yang menerima kehendak Tuhan bisa dikatakan ngeri. Ya, butuh keberanian, berani ambil resiko. Pertanyaannya, apakah resiko itu? Resikonya ialah Bapak Ibu Saudara-saudari jadi tidak disukai menyatakan kebenaran di hadapan Tuhan bagi sesama kita atau bagi yang dipimpin. Bukan hanya itu saja, resiko menjadi pemimpin yang dimarahi, resiko kita menjadi pemimpin yang juga kehilangan semua fasilitas yang bisa kita dapatkan. Kita disambut bukan lagi dengan senyuman, dengan cipika-cipiki, tapi disambut dengan kritik yang ada. Ingat, sebagai seorang pemimpin untuk menyatakan kebenaran tidak selalu manis rasanya. Bapak Ibu Saudara-saudari harus menerima risiko seperti obat karat yang akan dioles untuk mengobati luka pada salah satu tubuh kita, yang rasanya bisa dikatakan sangat perih. Tapi harus kita ingat, walaupun perih Bapak Ibu Saudara-saudari, ia mengobati tubuh kita yang luka itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Apakah kita siap menerima kedatangan Yesus? Apakah kita berani menerima kehadiran Yesus di hati kita? Apakah kita berani mengambil resiko yang diambil oleh Yesus? Mengapa? Sebab dalam renungan kita sudah jelas pemimpin yang dengan kerendahan hatinya hadir sebagai seorang hamba, yaitu Yesaya, dan terlebih khusus menjadi manusia, yakni Yesus Kristus, yang adalah sosok berani mengambil resiko kehilangan nyawanya tersebut demi Bapak Ibu Saudara dan saya, dan bahkan demi semua orang. Dia adalah sosok yang berani bersungguh-sungguh dalam ketaatannya pada Bapaknya. Yesus bersungguh-sungguh mencintai semua orang sehingga berani melakukan apapun yang ada di hadapannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan kita saat ini, yaitu sang pemimpin agung yang telah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya di kayu salib, yaitu Yesus, menawarkan model kepemimpinan yang berbeda, di mana kekuasaan yang ada dijadikan alat untuk memimpin dengan mengerahkan orang yang dipimpin kepada hal yang benar melalui pelayanannya. Yesus adalah pemimpin yang berkuasa, melebihi pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu, bahkan sampai saat ini. Namun,
Kekuasaannya adalah kekuasaan yang melayani Bapak Ibu Saudara-saudara. Oleh sebab itu, mari kita nyatakan kepemimpinan Yesus melalui Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai alat Tuhan yang hidup saat ini, khususnya di masa pandemik ini, agar sesama kita, baik dalam persekutuan kita, bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sebagai hamba Tuhan tersebut. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ketika Engkau menyampaikan firman-Mu di hari ini ya Bapa, itu artinya kami sebagai pendengar dan pelaku firman-Mu, kami harus menyatakan apa yang Tuhan ingin karyakan dalam kehidupan kami sebagai alat Tuhan yang hidup ya Bapa. Mampukan kami agar kami bisa menyatakan dalam hidup pribadi kami, keluarga kami, bahkan persekutuan kami ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan akan firman-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa di masa pandemik ini ya Bapa. Engkau kiranya memberkati akan setiap pekerjaan, bahkan setiap apa kebutuhan, baik selaku orang tua maupun anak-anak. Berkati kami dalam pekerjaan kami ya Tuhan Allah. Berkati dalam kegiatan kami, bahkan juga Tuhan memberkati pertumbuhan iman dan fisik, bahkan pendidikan dari anak-anak kami ya Bapa. Sehingga ketika kami mengawalinya dengan mendengarkan, bahkan di dalamnya mendoakan ini ya Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi para orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mengalami tubuh yang lemah atau sakit, yang saat ini dinyatakan DP, ODP, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam proses pemulihan dan lebih daripada itu kesembuhan ya Bapa. Sehingga melalui makanan, minuman, obat-obatan, khususnya dalam iman percaya mereka memanggil Engkau yang adalah tabib ajaib itu, dokter yang agung itu. Engkau memakai para dokter yang ada. Engkau memakai para mantri, Engkau memakai para suster, agar melalui semuanya itu ya Bapa, mereka boleh berangsur-angsur pulih ya Tuhan. Engkau memberkati aparat keamanan, TNI, Polri, bahkan sampai yang terkecil yang ada di pelosok-pelosok daerah pun ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka dalam kesetiaan mereka, menjadikan kami masyarakat yang aman dan baik ya Bapa. Bapa yang ada di surga, kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan segenap hati dan pikiran kami agar dikuasai melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang empunya kehidupan dan pelayanan kami ini, kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.